sejawat sekalian. Kita bertemu lagi barangkali ya. Kalau nggak salah, saya sudah pernah juga ya ikut jadi ini mandu di kelompok 5. Iya, mungkin eh, tidak perlu perkenalan lagi kalau seperti itu tentunya. Mhm. Kita langsung mulai saja ya, sejawat sekalian dengan dengan mulai mendiskusikan tugas untuk hari ini seperti ini. Ini sudah pada masuk semua kah? Sudah dok, kami cuma berenam. Iya, baik kalau seperti itu. Sudah berenam. Iya, kalau begitu tandanya kita mulai saja seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Yuya, Prof. Mariatul, bahwa kita akan berdiskusi soal interprofesional kolaborasi ya, begitu. Dan teman-teman juga sudah sejawat sekalian sudah menerima ada 3 kasus. Silahkan mana yang dirasa oleh teman-teman paling nyaman, paling menarik begitu untuk kita angkat jadi diskusi, terus juga silahkan untuk berbagi peran. Barangkali pengantar dari saya seperti itu. Selanjutnya silakan teman-teman untuk mulai ininya, mendiskusikannya. Langkah-langkahnya juga kan sudah ada ya di panduan ya. Heeh. Mungkin mulai dari mau memilih kasus yang mana dulu, sepakat itu dulu barangkali ya. Iya, dokter. Gimana kita mau pilih kasus satu atau dua ya? Heeh, silakan. Hipertensi DM aja dok. Kasus satu ya, Mbak ya. Bu, ya. Satu berarti. Ya. Oke. Kalau sudah sepakat dengan kasus satu, kemudian mari membagi peran. Dokter, maaf, izin saya sambil nyetir ya dok, lagi macet. Ya, hati-hati, tapi tetap memantau. Ya, siap dok. Yuk. Siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi perawat, silahkan berbagi. Saya jadi pasien ya. Izin dok, Itu ini langsung paling disuruh aman. izin dok, ini diminta menjawab pertanyaan yang nomor satu itu bukan dok yang sampai dengan ini. Em, di mana nih tujuan? Nomor satu. Ya, bukan menjawab, tapi ya maksudnya mendiskusikan, tapi Ah, mendiskusikan dalam bagaimana bentuk yang SPKKLP dapat memimpin tim yang memastikan setiap profesi bekerja secara efektif ini ya dok? iya gitu. Tapi kan ini maksudnya jadinya dengan perannya masing-masing gitu. Jadi nanti Berarti kalau sudah kayak role play gitu ya Role dok play ya. ya, role play ya ya dok. seperti role play tapi di apa role play tapi dibuat dalam sebuah tulisan nanti kan jadi bisa dipresentasiin begitu di dalam sebuah diskusi, tidak role play yang diperankan, sepertinya sih seperti itu ya kalau yang saya baca dari panduannya. Ini tidak minta diperankan tapi diobrolin, barangkali begitu bahasanya.
Oh, jadi kita nasikannya misalnya ya maaf dok, dokter, perannya ini, apoteker, ini gitu ya dok ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin sekarang ya itu dulu, bagi perannya dulu deh. Siapa yuk yang mau jadi dokter tadi? Tadi udah ada, nggak ada peran jadi pasien, ternyata dokter Yudi nggak ada. Kali ini nggak ada peran jadi pasien. Dokter Yudi tuh cocok dok jadi ini dokternya. Jadi Dokter, dokter dia. Udah hmm, pernah loh gantian yang lain. Hah? udah semua juga memang jadi dokter dok hari-harinya. Ini saya mau Yo, siapa? share screen tapi nggak bisa ya. Dokter, jadi perawat, nih, gizi tentunya juga perlu. Terus karena ada depresi ringan, jadi ada psikolognya juga. Saya jadi ahli gizi aja. Ya dok, dicatat. Bagian notulen, mari mencatat ininya, pemeran-pemerannya. Ya psikolog kalau itu psikolog. Saya- Apoteker aja udah nggak apa-apa dok. Saya Oke. perawatnya dok. Oh, ini kita ini kan dok, maksudnya diskusi gitu kan misalnya jadi apoteker apa aja gitu, kita rembukan Iya. Mm-mm. bareng-bareng Ya, gitu kan Kalau dok. nggak bareng-bareng Jadi aja maksudnya. bukan Heeh. berperan gitu kan Ya, dok. iya, tapi maksudnya ada pemerannya, namun ketika diskusi bareng-bareng lah, apa semuanya ini kan ikutan ikut kasih. memberi masukan. Ya, Betul semuanya. sekali. Tapi Iya. ada yang jadi pemerannya, mungkin dia yang paling utamanya kan. Terus tadi yang jadi SPKKLP-nya kan boleh nanti jadi memang yang jadi leadernya gitu. Dokter Yudi udah tepat itu. Saya mau share screen, mau apa? Share screen buat mencatat ini, tapi tidak diizinkan sama ini. Belum dapat izin. Oh ya, Ya, siapa yang harus? coba tanya sama adminnya. Ada yang coba tanya sama admin karena pengaturannya kan dari mereka ya. Baik, baik. Yang jadi host tadi sekarang siapa di sini? Ya, Dokter Weni barangkali yang biasanya ya. bisa. Hah? Atau Weni? Kalau ini dok biasanya. Apa? Ya. Iya, Dokter Jadi Weni Dokter yang Weni jadi yang bisa, host. yang harus Record mengizinkannya Dokter Weni. sudah saya record dok. Nggak share screen mbak. Share, Share share screen. nggak ini. Nah itu saya yang nggak bisa. Tapi ini nggak diizinkan ini katanya oleh Mbak. Mungkin itu apa? Ya, hubungin Aulia atau Rinda untuk merubah dokter itu. Dokter Weni apa dirubah ke Dokter Yudi co-hostnya. Tapi nanti nggak bisa record ya kalau bukan Weni. Iya. Gimana? Oh, Oh Saya ini coba share speakernya screen. masih mati. Soalnya kalau kemarin itu co-hostnya Weni, tapi dokter Tuti bisa share screen ya. Bisa kemarin langsung aja saya sih nggak pakai izin dulu. Sebelumnya bisa lancar. iya, ini memang only the host can share it in this meeting. Nah, ini Dokter Weni yang bisa. Iya, ini udah bisa. Dah kelihatan belum dok? Udah. Kelihatan laptop yang ada di laptopnya, tapi belum muncul yang mau kita diskusikan. Klik lagi intinya, panduan diskusi kelompok. Nah ya, klik lagi. Oke, Udah muncul dok? belum, masih muter-muter. Nggak mau nih. Kasus satu ya, mungkin
Saya bacain dulu aja ya sambil nunggu. Boleh. Mungkin Eh, dicatat manual dulu juga nggak apa-apa barangkali kalau masih ini ya, masih terkendala. ya, nama pasien saudara B, usia 63 tahun, pria, diagnosa hipertensi, diabetes tipe 2, obesitas, dan depresi ringan. Keluhan utama, pasien merasa cemas tentang kesehatannya dan kesulitan mengikuti anjuran pengobatan dan diet. Pasien tidak patuh dalam mengonsumsi obat yang diresepkan dan jarang mengikuti jadwal pemeriksaan medis. Pasien juga melaporkan gangguan tidur dan merasa terisolasi sosial. Riwayat medis, hipertensi, kadar tekanan darah tidak terkontrol meskipun sudah menggunakan obat antihipertensi. Diabetes tipe 2, kontrol gula darah tidak optimal, pasien lebih suka makan makanan tinggi karbohidrat. Obesitas, indeks massa tubuh pasien 32,2, depresi ringan, pasien merasa cemas dan stres terkait kondisinya dan tampaknya tidak terlalu termotivasi untuk mengelola kesehatan dengan baik. Masalah sosial, pasien tinggal sendiri dan tidak memiliki banyak interaksi sosial. Oke. Yang dokter, silakan. Mungkin ya betul. Mulai dari SPKKLP-nya, nah ketemu pasien seperti ini maka berencana mau bagaimana, akan mengajak siapa aja, mau ngapain, masa apa juga menginikan masalahnya, mengidentifikasi masalahnya apa saja kan yang akan dipecahkan sehingga perlu bekerja sama dengan siapa saja begitu. Izin dokter, kalau untuk tim IPC-nya sendiri, untuk pasien ini rencana yang pasti satu, dokter SPKKLP sebagai koordinator timnya ya dok. Iya. Tugasnya mungkin yang pertama pasti melakukan penilaian menyeluruh pasien dari diagnosa, dari aspek biopsikososialnya, kemudian eh, dokter SPKKLP inilah yang akan nantinya membuat rencana perawatan, kemudian rapat koordinasi dari tim interprofesi atau IPC ini sendiri. Kemudian membuat keputusan klinisnya, tetapi kolaborasi masukan dari profesi lainnya, dok. Kemudian mungkin tupoksi lainnya bisa memberikan edukasi, motivasi pasien terkait pentingnya keterlibatan seluruh eh, tenaga kesehatan dalam pengelolaan penyakit kronis pasien ini, serta mungkin nanti ada apa? Yang tadi itu udah kembali masukan dari masing-masing apa profesi lainnya seperti kayak rencana rujukan ke psikolog kan ada riwayat depresi ringan tadi ya dok ya ke Mm-mm. ahli gizi atau komunitas sosial lainnya. Kalau yang tenaga kesehatan yang lain mungkin seperti perawat, kemudian ahli gizi, apoteker, psikolog atau pekerja sosial, kader kesehatan dan yang lain. Mungkin teman-teman nanti bisa eh, kita saling tambahkan ya peran perawat ya dok setelah dokter SPKKLP ini. Mm-mm. Nah, itu tadi yang notulennya sempat gak ngetik ya, tapi mungkin dipelankan. Tadi coba di ini pelan-pelan. Ayo yang bagian ngetiknya barangkali boleh mulai dari itu perannya SPKKLP, berencananya apa-apa gitu. Seperti itu barangkali. Mungkin ya Siap ini dokter. tadi ya sampai jawaban terus bingung kali ya mau nulisnya ya. Ya, oke, mungkin nggak apa ya di pelan-pelan diulangi lagi biar sempet diketik. Nanti juga sekalian kalau ada yang mau nambahin langsung disaut. Dokter Ayu barangkali boleh
ini lagi diulang lagi Oh dengan iya, siap dokter. apa agak pelan dikit biar yang ngetiknya nggak panik. Oh iya. Mm-mm. Terkait pengelolaan pasien dok dengan tim IPC ini, satu, peran dokter spesialis keluarga, kedokteran keluarga atau SPKKLP ini dia sebagai koordinator tim. Kemudian yang pertama, melakukan penilaian menyeluruh pasien dari seluruh aspek medis, biopsikososial. Kemudian untuk menyusun rencana perawatan dan memimpin rapat tim interprofesi ini dok atau IPC ini. Kemudian membuat keputusan klinis berdasarkan juga masukan dari profesi lainnya, memberikan edukasi motivasi pasien, serta pentingnya keterlibatan tenaga kesehatan profesi lain dalam pengelolaan penyakit kronis ini. Nggak apa-apa, Dokter Ayu lanjut aja. Tantangannya dulu ya. Nggak apa-apa Yang di dok. soal tadi diminta tantangan apa langsung peran ya dok? Coba Tan- sebentar saya baca Identifikasi lagi tantangan dulu soalnya. kayaknya. Nggak apa-apa kali dok. Istilahnya ini kan dia sebagai seorang SPKKLP punya rencananya akan begini-begini, tapi nanti kemudian ya, tapi ada tentu akan menemukan kendalanya, kemungkinan akan menemukan kendala ini gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa juga susun ininya. Yang pertamanya adalah kan kita pengennya begini loh, tapi kita juga tahu bahwa kemungkinannya akan menemukan kesulitannya di mana gitu. Nggak masalah mana yang duluan kok. Dok. Lanjut aja dok diskusinya. Mungkin psikolog Dari saya Gizi atau psikolog dulu? boleh dari Boleh. psikolog Gizi dulu. dulu. Hah? Oh ya, silakan Gizi. Psikolog. Silakan Gizi. Hah? Apa? Silakan Gizi. Gizi dulu. Ya, Oke. ya, silakan. Dari saya sebagai ahli, saudara B yang berhubungan dengan gizi adanya untuk kasus hipertensi, kemudian tas. Jadi untuk pasien B ini perlu adanya eh, terapi, yaitu menyangkut diet hipertensi, kemudian diet diabetes, nanti yang dihubungkan dengan obesitasnya. Jadi akan dihitung nanti eh, kebutuhan pasien ini untuk terapi eh, diet diabetesnya, begitu. Sini ya, Mama. Astagfirullahaladzim, mukanya cemong semua. Astagfirullahaladzim, masuk. Masuk. Jadi gitu. Jadi kalau dari gizinya kita mau membuat terapi gizi medis ini yang berhubungan dengan hipertensi. Jadi ada diet hipertensinya sama diet diabetes tipe 2 ya yang dihubungkan dengan obesitas juga gitu. Dari psikolog, yang jelas kita melakukan konseling untuk intervensi depresi ringannya, lalu mengajari pasien untuk teknik relaksasi dan juga memberikan motivasi. Tentunya tidak selesai dalam satu pertemuan, mungkin ada beberapa kali pertemuan. Oh ya, mungkin untuk tambahan dari gizi ini
eh, pasien rawat jalan atau rawat inap nih? Rawat jalan ya? Rawat jalan sebenarnya dokter. Oh, rawat jalan. Oh, oke. Kalau saya pikir tadi rawat inap. Kalau rawat inap kan langsung dari instalasi gizinya nanti yang ngatur eh, dietnya. Jadi kalau untuk pasien rawat jalan mungkin ini ya eh, nanti akan dibuatkan eh, hitungan eh, dietnya ya, ya untuk diet hipertensi dan diet diabetes dan diet obesitasnya nanti nanti akan dibuatkan lembarannya, nanti akan kita jelaskan sama pasien dan juga keluarganya untuk membantu dalam eh, mengelola diet ini, terapi gizi medisnya ini. Demikian. Jadi menyusun rencana diet personal sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien ya. Di sini diet hipertensi, jadi memberikan edukasi, betul, edukasi ke makanan rendah garam ya, rendah garam. Kemudian dia indeks glikemik. Diabetesnya mungkin harus dihitung, dihitung ini kalau berdasarkan gizi ya dihitung dia membantu apa penurunan berat badan betul ya. Oke. Sama ini makanan-makanan yang diperbolehkan nanti jenis makanan yang dibolehkan, yang dianjurkan sama yang dibatasi. Beri tahu makanan yang dianjurkan, yang diperbolehkan ya, yang dibatasi sama yang enggak diperbolehkan. Cocok dokter Adrisa. Ya, betul. Sudah cukup dok gizinya Cukup. dok. Cukup. Ya, cukup bergizi. Masuk ke psikolognya. Oke. Psikolog memberikan konseling dan untuk mengintervensi depresi ringannya, serta memberikan motivasi. Terus mem- memberikan pelatihan teknik relaksasi. Ada lagi dok? Nah, ini kan dia tinggal sendiri ya. Kalau untuk ke sosialnya itu peran siapa ya? Psikolog boleh dok ngasih solusi untuk ininya, untuk pergaulan sosial di masyarakatnya. Ya, Apa dok? biasanya gimana ya? Membantu pasien apa ya? Membangun interaksi sosial gitu dok. Bisa, bisa, bisa. Ya, membantu pasien untuk Bentar, bahasa yang pas.
Kembali untuk berinteraksi sosial. Terus, kalau ke kader juga bisa ya, Berarti melatih kader. kader ya. Melatih kader untuk apa namanya? Bagaimana pendekatan apa personal ke rumah-rumah gitu, Dok. Bahasanya gimana ya, Dok? Eh, Melatih kader untuk ikut memonitoring kemampuan interaksi sosial pasien. Jadi buat membantu kira-kira ada eh, penambahan atau enggak interaksi dengan tetangga sekitar, dengan lingkungan. Kalau masih kurang kan kita intervensi lagi nanti kita konseling lagi. Intervensi kayaknya pakai V ya. Nah, ya. Sementara psikolog cukup deh. Silakan. Apoteker, Dok. Ya, Apoteker, konseling obat dan efek samping. Belum. Terus? Yang pertama, udah Dok ya. Udah. Yang pertama, memastikan pasien memahami aturan minum obat, waktu terbaik konsumsi, serta efek samping yang mungkin terjadi. Deh, Dok. Udah. Yang kedua, mengidentifikasi, buat kakak. ini siapa namanya? Kemungkinan interaksi obat. Ini Gimana, gimana Dok? ada lagi, Dok? Eh, itu memberikan edukasi kalau tentang efek sampingnya tuh misalnya kayak dia habis minum obat diabetes, jika hipoglikemia itu bukan masuk ke ini ya, masuk ke apoteker atau bukan ya? Masuk, Dok. Ya, Beli edukasi yang ini. tentang efek samping Obat ya, Dok. obat. Ya, itu aja sih Dok. Kalau dari apoteker kayaknya seperti itu Dok. Cukup ya dari apoteker. Saran perawat berarti sekarang, Dok ya. Monitoring tekan. Berarti ini kalau perawat dia home care ya, Dok ya? Iya, berarti Mbak
Memonitoring mungkin tekanan darah secara rutin. Monitoring dan edukasi pasien juga bisa ya dok ya. Terus memastikan kepatuhan pasien untuk minum obat mungkin bisa Mbak. Ya. Dan teknik pemantauan mandiri secara utuh. Regular. Empat, membantu memastikan kepatuhan obat. Kandungan obat dan kontrol minum Pasal minum obat Mbak. Maaf. Kontrol ke Yankes terdekat. Terus melakukan home visit jika pasien Dan ke vaskes paling ya. jika pasien tidak dapat pergi ke pas. Ada lagi dok? Untuk ini bisa nggak edukasi self care harian? Ini udah tuh teknik pemantauan mandiri, cara ukur tekanan darah dan cek gula. Itu kalau yang punya alatnya paling ya dok. Iya. Ditambahin Dok, aja ya izinnya dok. di sini apa? Hujannya deras banget. Suaranya hampir nggak kedengeran. Ya. Udah digedein. Tuti nggak kehujanan ya tuh di sana? Hujan Mbak dalam mobil. Oh, aku masih di kantor, tapi suara gentengnya tuh gede banget. Ini udah di nggak kedengeran. Ya ini juga. Aku karena pakai ini Mbak headphone jadi masih jelas. Self care kalau yang dalam rangka perawatan diri bisa nggak? Maksudnya kayak cara mandi dan lain-lainnya gitu. Aja kali. Ini live hygiene ya dok ya maksudnya ya. Iya betul. Kan biar nggak kena ulkus. Berarti ini dok, apa namanya? Ditambahin self care tadi ya. Kayak senam-senam jari itu juga bisa ya dok untuk eh, biar nggak untuk senam jari kaki kayak gitu juga bisa kan ya. Iya. Jadi lebih care misalnya kalau lagi memeriksa dirinya sendiri, misalnya kayak kakinya ada luka atau enggak, kering atau enggak, kan langsung dijaga biar nggak sampai terjadi luka. Berarti Memakai kos kaki juga ya dok. Kemana-mana selalu pakai sendal. Iya betul. oh, gimana ya dok bahasanya? Itu aja. Edukasi self care harian. Ini dok, Promkes perlu nggak ya promkes?
Kader, kader belum masuk ya, kader. Belum. Udah tadi dok yang oh belum. Kalau untuk kader yang pribadi belum. Baru Ya, kader. Karena psikolog karena melatih. karena dia kan sendiri masalahnya, jadi ada pendamping berarti. Sudah ya dok. Dok. Kader, pemantauan langsung, dan tadi yang membangun hubungan sosial. Kalau langsung kunjungan rumah ya, untuk memantau, Oh, apa dok? itu memantau. Bila diperlukan, enggak tambah itu enggak. Pemantauan langsung dan membangun hubungan sosial. Itu peran kedua. Kasih poin kedua enggak itu? Pantauan langsung, kunjungan. Gini dok. Pemantauan langsung punya uang untuk membangun hubungan sosial. Atau itu mengajak pasien untuk melakukan kegiatan sosial gitu. Untuk melakukan kegiatan sosial. Nah, kalau untuk yang olahraganya itu peran dokter, perawat, atau siapa ya? Atau nutrisionis juga? Eh, itu kayaknya kalau yang kayak ngajarin dia cara senam, kaki segala itu kayaknya masuk ke asuhan keperawatan itu dok. Ya, Berarti di yang ini ya, yang untuk di perawat olahraga ya? tadi ya dok ya. Iya. Nah, boleh kan? Cuman kalau misalnya dia kayak misalnya dia bantu si kader gitu bisa ngajak dia tuh dok, misalnya untuk kayak ikut prolanis gitu kan, termasuk ke interaksi sosial. Berarti bisa dua-duanya ya dok, bisa perawat atau Bisa, bisa peran kader ya. bisa, iya bisa juga. Ada lagi dok yang untuk kader. Tambahin itu Mbak, kegiatan Posbindu itu kan rutin juga tuh. Posbindu. Ya, masuk ke kader juga itu ya kan ya, ajak masyarakat untuk kegiatan posbindu. Mungkin yang nutrisionis bisa juga ditambahin ini ya, memantau apa pelaksanaan menu dietnya tadi secara berkala. Tahu? Memantau menu diet. Memantau pelaksanaan diet secara berkala. Bisa pakai food record atau food recall. Protokol yang Dikasih ya dok. iya, memantau pelaksanaan. Ada lagi dok? Kayaknya sementara cukup. Ada perlu promkes? Kayaknya kalau promkes tuh agak ke kader juga sih Mbak kayaknya.
Promkes kan lebih ke edukasi ya. Berarti cukup perannya ini. Cukup. Karena kalau masuk Promkes, semua ini juga bagian dari Promkes semua juga nanti. Iya, semua tentang promosi kesehatan. Edukasi ya dok ya isinya kalau Iya, promkes rata-rata. iya. Jadi edukasi semua ini edukasi semua nanti ada semua kan. Iya Mbak, sepertinya Saya ulangin ya. Untuk yang pertama peran SPKKLP terkait pengelolaan IPC lalu sebagai koordinator tim melakukan penilaian menyeluruh pasien baik biopsikososial, memimpin rapat tim interprofesi dan menyusun rencana perawatan, membuat keputusan klinis utama berdasarkan masukan dari profesi lain, memberikan edukasi dan motivasi pasien tentang pentingnya penyakit kronis, mengatur rujukan ke psikolog, ahli gizi, atau komunitas sosial yang diperlukan. Di sini peran gizi menyusun rencana diet personal sesuai kebutuhan dan preferensi pasien, memberikan edukasi makanan rendah garam dan atau indeks glikemik, membantu perubahan berat badan sesuai MT secara berkala, memberitahu makanan yang dianjurkan atau yang dibatasi atau diperbolehkan bagi penderita diabetes dan eh, hipertensi, membantu pelaksanaan menu diet secara berkala, membantu atau memantau, Mantau. memantau, memantau Bisa. pelaksanaan menu diet secara berkala menggunakan aplikasi Food Record. Peran psikolog memberikan konseling untuk mengintervensi depresi ringannya serta memberikan motivasi, memberikan pelatihan teknik relaksasi, membentuk pasien untuk kembali berinteraksi sosial, melatih kader untuk ikut monitoring, memantau interaksi sosial pasien dalam masyarakat nggak, Dok? Ditambah dalam masyarakat nggak? Peran apoteker, konseling obat, dan efek samping. Yang pertama, memastikan pasien memahami aturan minum obat, waktu terbaik konsumsi obat, dan efek samping yang mungkin terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan interaksi obat, terus memberikan edukasi jika ada efek samping obat. Peran perawat, memonitoring tekanan darah dan cek gula secara rutin dan memberikan edukasi pasien terkait teknik pemantauan mandiri, cara ukur tekanan darah dan gula jika pasien memiliki alat sendiri, terus membantu memastikan kepatuhan minum obat dan kontrol ke fasienkes terdekat, melakukan home visit jika pasien tidak pergi ke fasienkes, terus edukasi self-care harian, selalu menggunakan alas kaki jika bepergian keluar rumah untuk pasien diabetes, mengajak untuk mengikuti senam prolanis, peran kader memantau langsung atau kunjungan rumah untuk membangun hubungan sosial bila diperlukan, mengajak pasien untuk mengikuti kegiatan sosial kelompok lansia atau prolanis, mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan posbindu. Ada yang perlu ditambahkan, Dok? Fisioterapis perlu nggak dok atau ahli rehab medik? Bisa ditambahin. Apa, Dok? Fisioterapis atau ahli rehabilitasi medik itu dia merancang program latihan fisik ringan Terus? untuk membantu menurunkan Menurunkan tekanan darah serta berat badan pasien.
Ada lagi dok? Kemudian kalau dia fisioterapi juga bisa yang buat itu ya dok ya, cegah dekubitus itu juga kan ya. Dia kasih tahu posisinya apa berbaringnya gitu, ke kiri ke kanan pindah-pindah gitu kan, masuk ke situ juga bisa ya. Ya, berarti gerakan ya? Apa? Memberikan contoh Iya, gerakan ya? iya betul dok. Gerakan pada waktu apa maksudnya? Jadi kalau misalnya pasiennya kan pas dia istirahat, dia tirai baringnya tuh jangan hanya sebelah gitu loh dok. Berarti Itu memberikan Tapi, contoh masuk gerakan self kiri Hampir care kanan. mirip tadi ya? sama perawat ya. Mirip tapi sama iya, perawat ya. Ya itu masuk self care tadi bukan sih? sekali, iya. Karena Iya, pasien ini sama kan kayak masih masih bisa ini aktivitas sendiri kayaknya kan. Berarti ini aja dok, satu aja perannya, memberikan program latihan fisik ringan ini aja ya. Iya. oh ya. Program latihan fisik sesuai dengan kondisi pasien secara bertahap. Kan nanti semakin lama pasti beban latihannya akan meningkat. Cukup dok? Kayaknya cukup ya lanjut yang berikutnya. Apa lagi Ini dok? Yang mana dok? Identifikasi masalah. identifikasi masalah tentang setiap kelompok mulai dengan media pasien bersama dengan tantangan yang Dok berarti Yudi mau di dalam SS sebentar, bisa nongolin muka. Maret Yudi. Nah, ya. Ini kalau saya geser dikit hilang gambar saya. Udah dokter Ayu, Sudah. pegel kalau diem terus kayak gini. Identifikasi masalah. Ini identifikasi masalah ini masalah yang dihadapi pasien atau masalah ketika ininya, kalau apa, kolaborasinya gimana sih? Ya mungkin maksudnya itu ini paling masalah dalam kolaborasinya itu paling ya dok ya. Kolaborasi, ya, Karena kan kita kan kolaborasi nih, mungkin masalah apa aja mungkin ditemuin gitu nggak sih? iya Betul, masalah. kendala yang bakal dia hadapi. Nah, ketika kolaborasi ini kan, ya, ya Iya, salah satunya kalau masing-masing ya egonya masing-masing, pinginnya Dari hmm, komunikasi mungkin ya dok, ya komunikasi komunikasinya, yang nggak kurang baik antar sesama komunikasi hmm, uh, kurang kurang baik baik antar apa namanya itu, antar interprofesi ya dok, interprofesi. interprofesi, baik antar interprofesi. Komunikasi tidak terstruktur. Apalagi dok? Komunikasi tidak terstruktur. Jadi nggak ada forum rutin atau mungkin pertemuan rutin gitu untuk komunikasi membahas pasiennya. Rujukan internalnya paling dok ya nggak jalan misalnya ya. Kalau di puskes itu pakai rujukan internal.
sama di rumah sakit juga rujukan internal. Oh iya, iya rujukan internal juga ya dokter Adri Iya, saya. sama sih. Rujukan internal kurang. Kurang maksimal apa ya? Kurang kurang Maksimal ya. berjalan. Iya. Karena kadang-kadang egonya kan pengen dia sendiri yang menyelesaikan semua. Saya bisa sendiri gitu kan. Iya. Pasien umum paling dok. BPJS dikeroyok tetap. Kalau BPJS dikeroyok tambah kecil lagi dapatnya. Oh gitu ya, iya ya bener Iya. ya. Lagi dong. Bagi seharusnya dibagi satu orang, jadi kalau dua ya bagi dua. Bagi dua ya dok, bagi tiga malah. Bagi tiga, kalau kan ininya tetap sama, tarifnya kan sekali kunjungan tetap sama, tapi dibagi tiga jadinya. Oh iya ya dok ya, kalau di rumah sakit gitu ya dok. Iya, makanya lebih rumah sakit kadang-kadang lebih nggak mau yang rujukan ini tadi internal. Hmm. Tidak ada rencana tindak lanjut kolektif. Jadi semua punya rencana tindak lanjut masing-masing, nggak terkoordinir. Iya, iya betul. Ya, tidak ada Tidak ada rencana tindak lanjut kolektif. rencana tindak lanjut kolektif. Ada lagi? Kurang banyak. Edukasi Ini yang tidak sinkron bisa nggak? Jadi misalnya, kan karena tadi ini nih komunikasinya nggak bagus kan, jadi nanti perawatnya edukasinya apa, gizinya edukasinya apa, dokternya edukasi apa, gitu. Edukasi yang tidak sinkron. tuh, kalau ini apa namanya itu, yang kalau misalnya untuk tiap inter ininya untuk dia apa tuh, menyadari peranan masing-masing itu bisa nggak masuk ya? Ya mungkin apa harus ada morning report dulu apa gitu apa gimana ya dok? Ya, supaya dia membatasi ya peranan dia ya sesuai dengan kompetensi dia ya sebatas itu gitu. Jadi nggak melebar ke peranan yang lain gitu kan. Karena kadang-kadang kan sering suka ambil ini juga, ambil lahan orang misalnya istilahnya itu. Pilihan orang. Tumpang tindih jadi dok ya, tumpang tindih Iya, apa? Tumpang Peran tindih, betul. masing-masing ya. ya. Tumpang tindih peranan dalam melakukan Nah, kalau di pelayanan. peran, ya gitu tadi. Ya maksudnya masing-masingnya membatasi sesuai dengan kompetensi dia ya segitu itulah yang dia ini kan dia berikan gitu. Jadi dia nggak masuk ke lahan orang lain. Gitu Jadi sih. Gimana? bahasanya Gimana ini ngomongnya dok. itu? Kurangnya Jadi koordinasi. kurangnya memahami tupoksi masing-masing dok. Ya itu aja kurangnya memahami tupoksi masing-masing ya. Itu kan termasuk hambatan itu masalah tentang profesi. Ini kan profesi semua nih dok. Masalah dari pasiennya, Tapi ini kan yang dibahas kita kan di ininya. perannya ini tadi ya dok. Iya. Peran ini. Interpersonalnya, apa kerjasamanya ya, Iya, interprofesional ya. iya. Kolaborasi interprofesional yang kita bahas, bukan ke masalah pasien kayaknya sih ini. Lebih mengarah ke apa namanya kolaborasi interprofesionalnya. Ada lagi?
Terus solusi sudah masalah, solusi berarti. Kebalikannya masalah tadi, Dok. Iya. Hmm. Pecahan masalah. Iya, dan Iya, masalahnya. Eh, pecahan masalah. Kayaknya pertemuan koordinasi rutin bisa nggak? Ya, masuk ya pertemuan koordinasi rutin. Terus Eh, Tadi yang rujukan internal, membuat SOP rujukan antar profesi. Ya, betul. Bisa juga membuat SOP. Naik lagi ke masalah deh. Kita sambil baca masalah. Itu kayaknya masalahnya selesai tadi, Dok, dengan pertemuan rutin koordinasi. Terus ya, Iya, ya kan pertemuan rutin interaksi sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, jadi akrab. Selesai. kan rutin. menghargai atau gimana, Dok? Apa ya? Berarti saling menghargai berarti. Saling menghargai tupoksi masing-masing. Ya, Saling memahami, Dok, memahami dan menghargai memahami. peranan masing-masing. Memahami ya, Pak, masing-masing. Hmm. Kalau klaimnya berdasarkan apa? Tim yang menangani mungkin rebutan ya. Saya ikut dong gitu. Tidak, tidak ada rencana. Berarti ini, Dok, yang untuk penyelesaian tidak ada rencana tindak lanjut kolektif ini tadi, pemecahan masalahnya. Ya itu tadi, Dok, kan kita ada koordinasi tuh secara periodik untuk membahas pasien itu. Yang poin pertama tadi. Jadi ada Nah, pembahasan pasiennya, rencana kita, termasuk tadi rencana tindak lanjut yang nggak sinkron juga disinkronkan dengan koordinasi tadi, pertemuan koordinasi tadi. berarti ini ditambah ya, Dok. Pertemuan koordinasi rutin membahas rencana tindak lanjut itu. Udah masuk di poin satu kalau menurut saya sih. Itu atau gimana, Dok? 10 menit lagi. Sebenarnya kalau koordinasi rutin itu ya bukan untuk satu kasus aja sih, ya semua pekerjaan sehari-hari sebenarnya sih. Jadi ketika ada kasus apapun kan sudah biasa koordinasi. Saya rasa gitu sih. Jadi pertemuan koordinasi rutin aja gitu, cukup ya. Ya, Kan berfokus pada prinsip komunikasi, peran masing-masing profesi, dan koordinasi tim. Jadi, kayaknya tiga itulah yang selalu dibahas. 10 menit, berapa Komunikasi. menit lagi nih, Dok? 10 menit lagi 9 ada menit soal lagi. 10 nih, menit Dok. lagi. Ya. 9 menit. Oke, kita
kita bahas 9. yang lainnya lagi mungkin dok ya. Masih banyak Ya, nggak sih dok? rencana tidak Atau lanjutnya kita betul. tutup aja? Rencana tindak lanjut ya, Dok. Ya, Sama nggak ya dengan yang tadi itu ya? Dengan pemecahan masalah ya? ya hampir sama. Gimana? Atau pemecahan masalah garis miring rencana tindak lanjut. Iya boleh gitu aja. Boleh. Nanti baru di ini lagi. Bahasanya gini dok, rencana tidak lanjut untuk pemecahan masalah. Oke. Terus refleksi tentang peranan SPKKLP. Ini refleksinya ya, Dok. Iya, refleksi peran SPKKLP. KLP, kenapa? Ini diskusikan peran utama SPKKLP dalam meningkatkan IPC di layanan primer dan langkah-langkah kepemimpinan yang bisa diterapkan. Langkah-langkah. Koordinator perawatan Iya, pasien. iya. Ini sama nggak dengan yang di atas? Ya mirip-mirip lah. Tapi ini kan lebih difokuskan koordinator perawatan berarti dia. Ya, Koordinator koordinator perawatan itu pasien. perawatan pasien. Kasih Enak keterangan perawatan nggak? atau enak kata-kata perawatan atau penata laksana? Gimana sih cocoknya? Kalau kemarin kayaknya apa istilahnya perawatan ya? Perawatan ya. Iya. Dan lagi? Terus yang kedua sebagai pemimpin tim berarti ya? Iya, Atau sebagai pemimpin tim. pemimpin Sebagai tim lintas pemimpin, profesi? ya, tim lintas profesi. Lintas profesi. Boleh juga. Jawab. Yang ketiga fasilitator komunikasi. Komunikasi. Biasa. Biasanya kalau ketua itu si A nggak berani ngomong sama si B, suruh Pak Ketua kasih tahu itu si B kayak gini. Gitu. Pengalaman ya, Dok. Pesawat apa lagi? Sudah 3. Cukup atau tambah? Oh tadi ya yang hubungannya sama SOP. Ya. Apa ya kalimatnya ya? Menyusun panduan IPC atau mana bahasanya? Menyusun SOP IPC dok. Oh ya, Menyusun SOP tentang IPC. Ada lagi. Yang ini yang dibahas peran SPKKLP aja kan, Dok? Yang perawat itu enggak ya? enggak SPKKLP-nya aja. SPKKLP-nya aja. Penguat peran keluarga.
dan masyarakat. Kan kedokteran keluarga ya. Lagi ya. Oh ya, evaluasi. Memimpin evaluasi. Evaluasi tim IPC. Dok, 2 menit lagi kita tantangan. tantangan. Tantangan apa? Tantangan dalam kolaborasi ini perlu nggak? Bukan yang tadi tuh dok, masalah Udah, itu ya? Tidak. masalah Tadi itu udah. tantangan. Ya. Iya, masalah dan tantangan. Salah. Langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan komunikasi antar profesi. Tapi hampir sama nggak dengan refleksi peran itu? Langkah-langkah konkret. Mirip sama itu tadi nggak sih dok? Sama kayak RTL itu dok? Rencana tidak lanjutnya ya. Iya, itu kan langkah-langkah yang bisa kita ambil kan? Oh iya, samalah itu ya. Kalau dari sisi SPKKLP-nya gimana? Oh ya dok. Kan kan SPKKLP-nya jadi pemimpin tim Mm-mm. kan, Iya, langkah-langkahnya. Eh, Berarti langkah-langkah. langkah-langkah konkret ya. Ya kita tulis aja langkah-langkah konkret yang bakal diambil ya. Tapi kita ambil dari peranan SPKKLP-nya berarti. ya, Berarti langkah. langkah-langkah konkret SPKKLP. Iya, boleh. Hampir mirip dengan itu di peran Dengan tadi berarti. masalah. Ya, peran SPKKLP itu dok hampir mirip. Hampir mirip dengan peran PSBB. Kan langkahnya yang jelas kan Bisa di, melakukan advokasi kan ya, bisa ya melakukan dalam forum advokasi, internal Paskes, Puskes atau rumah sakit tentang lakukan pentingnya IPC. melakukan advokasi dengan ke Tentang pasienkes. tentang Tentang pentingnya IPC. itu masuk ini tadi ya menyusun SOP itu juga masuk langkah konkret itu Iya, menyusun SOP IPC. berarti masuk di ini ya, pemetaan dan pemberdayaan tim ya. Ya pemetaan misalnya
Ini yang konkretnya maksudnya kan, nanti yang bisa langsung dibuat, yang bisa dilakukan. Jadi, tumben belum ditarik. Juga. Eh? Iya, lewat 2 menit sudah. Tumben belum ditarik. Ini terpaksa nunggu selesai dulu nih baru pulang. Mungkin karena tadi terlambat 15 menit, Dok. Jadi ditambah. Kita Jadi, ubah. ini apalagi dok langkah-langkahnya? Cuma 3. Yang konkret ya, coba langkah Ya. konkret. Mm-mm. Apalagi ya kira-kira bisa Kolaborasi langsung lintas unit. sih. Iya. Jadi misalnya kayak tim IPC tadi sama apa Posbindu Kolaborasi sama lintas unit. kader. Lintas sektor. Iya, betul. Apalagi kalau udah hubungannya dengan sosial dan duit perlu melibatkan kita sektor. Tapi di Jawa Tengah ini kepala desa semua demon ke DPR dok. Oh iya, baru ICLP dengar. ini karena membebani desa katanya. Ada yang perlu ditambah dok? Perlu pakai indikator nggak? Kalau Akre kan ada indikator tuh masih. Indikator keberhasilan. Menyusun indikator. Membuat berarti. Menyusun apa? Menyusun indikator. Tapi SOP udah masuk SOP dok. SOP kan apa-apa yang mau dikerjain. Tapi kalau itu kan istilahnya SOP kerjaan. Aduh, belum ditarik ya. Belum. Aman. Terakhir saya dikunci di ruangan sendiri nanti nih orang pulang semua. Hidupin sirine kode blue, Dok. Eh, CS dia kira sudah pulang semua, dia kunci semua di dalam sendiri. Sini mulai hujan. Ini di sini deres banget, Dok. Tempat saya panas, terang panas. Bawono panas. Khawatir banjir malah. Bandar Lampung tuh udah sering banjir. Iya, banyak beritanya suka banjir. Musim durian nggak, Dokter Arisa di sana? Oh, sudah habis. Di sini biasa Desember Januari lah. Sama berarti sama sini dong. Ya, Desember Januari, Februari sudah mulai menipis dan habis. Maret April sudah tinggal namanya aja. Berarti ini membentuk tim perlu lagi nggak dok? Membentuk Membentuk tim Oh, udah ada ini deh peran SPKN perusahaan tadi. memimpin evaluasi tim iya. IPC. Tadi kayaknya indikator udah belum? Apa Belum. membuat indikator kan untuk monitoringnya kan? Kita monitoringnya berdasarkan indikatornya kan? Untuk membuat indikator untuk penilaian monitoring gitu dok. Keberhasilan, indikator keberhasilan IPC. Udah cukup. Cukup sepertinya ya.
Perlu di ini evaluasi dari atas. Baca lagi. Mulai dari yang ini aja. Identifikasi masalah, Dok. Ini kan kalau lihat ini di yang dituliskan ini kan poin-poin yang harus disampaikan dalam presentasi, identifikasi tantangan IPC yang ditemukan dalam kasus, Ya, merencanakan tindakan yang akan meningkatkan kolaborasi tim, peran SPKLP dalam memastikan IPC berjalan dengan efektif, terus langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan komunikasi antar profesi. Jadi itu yang empat ini sih. Dari yang banyak ini, empat ini yang harus dipresentasikan dan didiskusikan. udah ada semua ya. Sudah termasuk sih, ya. Ya. Ya, semua. Wah, lama juga ditarik ini. Jendelanya nggak diteralis kan, Dok? Enggak ditarik-tarik. Dokter Emily ada tambahan nggak, Dok? Ya, baik. Terima kasih. Iya, saya ya dari tadi itu mengikuti. Jadi tadi walaupun di sini katanya perlu mempresentasikan, tapi secara tidak langsung sudah presentasi lah ya dengan saya dan sambil berdiskusi barangkali seperti itu. Aha. Eh, sudah baik sejawat sekalian, alhamdulillah sudah diskusinya cukup ini sangat eh, aktif ya, semuanya ikut sumbangsi, semuanya bersumbangsi seperti itu. Mungkin memang barangkali nanti ketika akan dikumpulkan bisa ditambahkan seperti halnya mungkin contoh-contoh gitu ya sejawat sekalian seperti tadi dari perannya gizi, mengatakan akan mengatur pola makan. Nah, ini kan di pasien ini ada umur, ada IMT-nya, ya barangkali bisa ditambahkan supaya menjadi lebih detail, akan sampai maksudnya ingin pencapaiannya tujuannya akan IMT-nya berapa gitu kan sehingga mungkin sampai dengan bisa diberikan contoh makanan yang menu gitu seperti umpamanya mungkin menu 1-2 hari untuk pasien tersebut itu. Terus tadi sampai ada peran nggak saya itu kembali ke sejawat sekalian. Harusnya pasien ini masih istilahnya masih pasien rawat jalan, dia masih bisa datang ke puskesmas seperti itu. Ah, apakah ya apakah sampai peran fisioterapi perlu atau itu bisa jadi peran di perawat saja bisa untuk ini fisiknya nanti bisa dikasih contoh. Jadi intinya adalah barangkali ditambahkan contoh-contohnya aja sejawat sekalian ya, biar jadi terlihat lebih detail gitu. Termasuk rencana tindak lanjutnya juga mungkin didetailkan juga SOP-nya mau dibuat kapan, koordinasinya itu tiap berapa waktu sekali. Mungkin itu aja sih komen dan tambahan dari saya. Ya, Dok, terima kasih. Ya, Terima baik. kasih, Dokter Elwedi. Ya, sama-sama. 13, 12. Yang takut dikunci. Dokter Adri saya sambil lari ke depan itu, Dok. Makasih Dokter Nuke. Oh, itu Terima dokter kasih luar, Dokter dokter Nuke. luar ya. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Nuke. Dokter Nuke. Terima kasih, Dokter Terima Yeti. kasih, Terima kasih Dokter dokter. Yeti.